Saat kita berpuasa itu di mana usus kita atau lambung kita diistirahatkan selama sekitar kurang lebih 14 jam. Nah, inilah yang pada saat lambung kita beristirahat, usus kita beristirahat, maka tubuh akan mengambil energi dari lemak tubuh kita yang akan dia pecah menjadi energi. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya zat-zat racun yang ada dalam tubuh kita itu tersimpan dalam lemak. Jadi dengan adanya pemecahan lemak menjadi energi, itulah di mana zat-zat racun ini ikut juga pecah dan akan terbuang nantinya. Dimulai dengan zat yang dapat mempercepat energi kita pulih ya. Jadi makanya disarankan untuk lebih ke air putih dan kurma atau yang manis. Nah, setelah itu sebenarnya dibutuhkan jeda waktu sehingga tidak membebani lambung kita ataupun usus kita untuk bekerja. Jadi cukup dengan yang ringan dulu gitu ya. Yang ringan dulu. Jadi paling tidak setelah kita berbuka ada jeda waktu di mana kita salat maghrib ya. Jadi mungkin sekitar setengah jam setelah itu ataupun sebaiknya malah 1 jam setelah itu baru kita mulai dengan yang main course-nya sendiri. Makanan dengan yang kita udah tahu berlemak itu sebenarnya malah membuat kondisi kita malah tidak nyaman pada saat berpuasa. Karena satu dia juga akan membuat susah diserap dalam tubuh dan itu akan membuat apakah nanti pada saat puasa dia menjadi begah ataupun memang kondisi kita tidak nyaman. Nah, ini juga jadi makan-makan berlemak tinggi itu dihindari ya selama kita berpuasa. Nah, sebenarnya kita memulainya dengan makan yang sedikit ya, sedikit demi sedikit. Jadi tidak boleh makan yang langsung seperti tadi di awal ya. Sebenarnya itu benar-benar memancing lambung kita ataupun usus kita bekerja menjadi lebih keras sehingga membuat timbulnya gejala. Terus kemudian bagaimana terkait dengan makanannya? Memang contoh untuk makan-makan yang berlemak atau karbohidrat tinggi itu sebaiknya dihindari. Seperti cake ya. Saat ini kan sedang ngetren ya. Terus ada boba mungkin ya. Boba nggak boleh dong. Aduh, gimana nih? Itu juga sebenarnya juga menjadi pemancing untuk kambuhnya penyakit yang sudah ada terkait dengan lambungnya. Sebenarnya yang disarankan adalah olahraga yang ringan. Ya. Jadi dapat berjalan kaki, ya, jogging ringan, atau naik sepeda, ya, ataupun senam. Itu dapat kita anjurkan dan juga itu juga aman bagi orang-orang yang punya komorbid atau resiko tinggi. Biasanya kita pilih 1 jam sebelum berbuka puasa, atau memang mungkin menjelang bisa sebenarnya menjelang waktu antara salat maghrib dengan salat isya itu tapi mungkin waktunya sekitar 15 menit ya yang kita sarankan. Pada saat puasa secara frekuensi boleh tetap sama tetapi lama waktu olahraga itu yang menjadi lebih kita kurangi ya, terutama kalau kita mengambil pada sore hari, artinya kita mengambilnya mungkin yang biasanya 1 jam mungkin kita coba dulu dengan 15 menit atau paling lama setengah jam. Bukan langsung kita full 1 jam karena itu juga akan membuat kita dehidrasi ya, dan itu tidak baik efeknya bagi tubuh. Kalau secara komposisi tercukupi, buahnya cukup, sayurnya cukup, sebenarnya itu kan adalah kandungan dalam vitamin itu sendiri. Tapi kalau ternyata kurang ya, boleh dibantu dengan suplemen ataupun vitamin. Silakan. Betul ya. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib. Ya. Kalau isolasi artinya bahwa teman-teman ini adalah orang yang tidak bergejala atau gejala ringan. Maka sebenarnya tidak ada halangan untuk tidak berpuasa. Lakukan terkait dengan makannya, terkait dengan bagaimana aktivitasnya, itu tetap harus sama dengan yang tidak sakit COVID pada saat ini selama dia tidak bergejala. Ya, kecuali nanti pada saat dia gejala sedang ataupun berat itu akan mendapat advice dokter bagaimana baiknya untuk tidak berpuasa atau bagaimananya. Ada beberapa yang mengalami komorbid yang selalu mindsetnya takut
Oke. Satu, kita benerin dulu mindset kita bahwa kita mampu, bahwa kita lihat juga. Tapi jangan saat benar-benar sedang parah terus langsung memaksakan, itu juga akan beresiko. Oke. Nah, pastikan saat kita makan atau mengkonsumsi gula, yang jelas gula ya. Baik. Jadi glukosa, sehingga yang kita makan adalah yang benar-benar buah yang segar, tapi jangan juga seperti hindari buah seperti rambutan ataupun durian, itu kita hindari. Tapi masih makan pepaya dengan porsi 100 gram itu masih wajar. Jeruk 1 buah, apel 1 buah itu masih wajar. Baik. Perbanyak serat, perbanyak makan makanan yang banyak cairan ya. Mungkin seperti sup bisa kita siapkan. Nah, itu juga akan membantu untuk menjaga pencernaan kita, dan jangan lupa kalau glukosa dimakan itu gula darahnya malah akan tambah naik. Jadi hindari makanan-makanan yang mengandung glukosa.